Shalom, selamat sore kepada para orang tua yang terkasih. Kita boleh jumpa kembali di dalam ibadah Komisi Usia Indah. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita secara online ini dengan doa. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya dan bersyukur kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap terus memelihara hidup kami dengan begitu indahnya, melewati masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan. Dan kami percaya tetap ada sukacita, damai sejahtera, kasih yang melimpah daripada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Dan kami boleh bersama-sama memulai ibadah Komisi Usia Indah pada malam ini. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara Usia Indah yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kembali kita bersatu untuk beribadah bersama-sama. Mari kita naikkan satu pujian dengan penuh semangat dan sukacita. Kita bersatu di dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Oh, kita bersatu dengan Roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya, kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati untuk berdoa. Selamat malam Bapa yang penuh dengan anugerah. Izinkan kami menaikkan ucapan syukur dari hati kami yang terdalam. Bersyukur Tuhan untuk perlindungan, keselamatan, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan khususnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Pada malam hari ini, sebelum kami beribadah bersama-sama, ampunilah dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami, bebaskan kami Tuhan dari segala dosa yang membelenggu hidup kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, sehingga tidak ada yang menghalangi kami bersatu dengan Tuhan. Doa-doa kami memperkenan hati Tuhan. Bahkan setiap kami mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, bubuhkanlah berkat-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan pribadi Usia Indah Tuhan. Sehingga malam ini Tuhan menjadi malam yang penuh semangat, malam yang penuh sukacita. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya benar-benar tergugah hati saya ketika saya membaca sebuah kisah yang begitu menguatkan iman tentang seorang India. Pada saat itu dia bersama dengan seluruh keluarganya ditantang oleh kepala suku yang belum percaya kepada Tuhan, dan kepala suku ini sangat sadis dan siap untuk membunuh semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Satu keluarga diperhadapkan di tengah-tengah seluruh suku. Mereka diadili hanya karena mereka percaya kepada Tuhan. Saat kepala suku bertanya kepada orang Kristen ini, apakah engkau tetap mau percaya? Dan kalau engkau katakan ya, aku akan bunuh anakmu. Dan dia katakan, ya, saya tetap percaya. Anaknya dibunuh di depan matanya. Kemudian kepala suku bertanya untuk kedua kali,
Apakah engkau tetap mau mengiring Tuhan? Mau setia kepada Tuhan? Kalau kau katakan ya, aku akan bunuh istrimu. Dan orang ini dengan mantap dia katakan, ya, saya percaya kepada Tuhan. Dan istrinya dibunuh. Dan sampai ketiga kalinya kepala suku ini bertanya, apakah engkau tetap berkata, engkau tetap mau ikut Tuhan? Kalau kau katakan ya, aku akan bunuh engkau. Dan orang Kristen ini tetap berkata, ya, karena mengikut Tuhan itu adalah keputusanku. Jemaat sekalian, kisah ini tidak berakhir dengan sedih. Memang mereka sekeluarga mati sebagai martir. Tetapi justru karena darah yang sudah tertumpah, itu justru melahirkan iman. Yang akhirnya kepala suku ini bersama dengan seluruh anggota keluarganya percaya sungguh-sungguh, bahkan seluruh suku tersebut di daerah Assam, India, percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengikut Tuhan itu adalah satu keputusan, satu tekad, satu komitmen kita. Bersediakah Bapak Ibu tetap mengiring Tuhan? Sekalipun jalannya tidak mudah, sekalipun ada tantangan, sekalipun Bapak Ibu Saudara mungkin hanya sendiri saja. Mari kita naikkan pujian ini untuk meneguhkan iman kita bersama. Diberitakan oleh penginjil Amos Lim dengan tema kekecewaan kepada Allah. Shalom kepada para ama, juga kepada akong, kepada segenap seluruh jemaat dari Komisi Usia Indah. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu kecewa terhadap Allah. Mari kita bersama-sama membuka dari kitab Bilangan pasal ke-14 ayat 1 sampai ke-4. Kalau sudah dapat ayatnya, biarkan Alkitab ini tetap terbuka dan kita mau buka hati kita, pikiran kita lebih dahulu di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hidup ini memang perjalanan. Hidup ini memang penuh dinamika. Hidup ini memang ada susah, ada senang. Hidup ini juga banyak kesulitan, termasuk segala keberuntungan. Tetapi biarlah Tuhan, pada hari ini kami boleh merenungkan satu makna yang sebetulnya menjadi bagian daripada hidup kami.
yaitu kekecewaan kepada Tuhan. Kami mau jujur Tuhan di hadapan Tuhan. Dari kecil kami hidup sampai dewasa, bahkan sampai usia indah. Ada banyak peristiwa di mana kami suka mengeluh, kami suka kecewa, kami kadang tidak terima dengan hal-hal yang terjadi. Tetapi biarlah Tuhan, kami mau tetap belajar memahami kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh belajar dari firman-Mu. Dan dari firman-Mu Roh Kudus boleh berbicara, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus bertambah dewasa di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Dan kami juga terus belajar meningkatkan pertumbuhan rohani kami Tuhan. Sehingga segala kecewa, akar pahit, kemarahan, ataupun hal-hal yang tidak berkenan yang Engkau lihat di dalam hati kami, firman-Mu dan Roh Kudus itu boleh menyucikan, menguduskan. Bahkan penembusan darah Kristus itu boleh terus di dalam kasih karunia Allah menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Mari Tuhan, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu bagian yang indah daripada firman Tuhan, kita boleh belajar dari kitab Bilangan pasal 14 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan, dan kita boleh belajar banyak hal-hal yang indah melalui kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun ini. Nah, dengan sebuah tema yaitu kekecewaan kepada Tuhan. Apa itu kecewa? Kecewa itu artinya adalah munculnya suatu ganjalan di hati atau di pikiran karena adanya harapan atau keinginan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan dari kejadian, dari peristiwa-peristiwa, dari target atau dari apapun yang dikerjakan oleh relasi yang ada. Nah, saya berharap ini, sementara yang lain melakukan itu. Saya berharap itu, lalu yang saya dapatkan ini, begitu ya. Pada tahun 80-an itu Benyamin S dengan Ida Royani menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah. Benyamin menyanyikan demikian, begini nih, lalu Ida Royani menyaut, begitu tuh, begini nih, begitu tuh. Jadi itu sepanjang lagu cuman 2 kata aja, begini begitu, begini begitu, begini nih. Ya, jadi kalau kita lihat ini sesuatu yang lucu begitu kan ya. Dan kalau peristiwa itu terjadi dalam peristiwa yang sesungguhnya, mungkin itu bisa menimbulkan miskomunikasi, mungkin itu bisa menimbulkan salah paham, konflik dan sebagainya. Nah, menurut banyak pakar ahli komunikasi, relasi apapun yang ada dan kita jalani, apakah itu relasi suami istri, relasi anak dengan orang tua, relasi kakak dengan adik, mertua menantu, atau relasi saya sebagai karyawan dengan perusahaan, dengan pimpinan dan rekan kerja, atau sebagai jemaat, relasi jemaat dengan majelis dan para rohaniawan, bahkan relasi kita dengan Tuhan, itu sebetulnya paling tidak kita akan melewati 5 tahap. Nah, 5 tahap ini yang akan kita jalani di dalam setiap relasi apapun sampai akhirnya kita menuju pada satu tingkat yang tertinggi, yaitu tingkat pemahaman, pengertian yang mendalam satu dengan yang lain.
Nah, relasi ini pertama dimulai dengan satu relasi yang paling indah, tentunya disebut dengan relasi bulan madu. Nah, waktu kita bayangkan waktu kita bulan madu, segala sesuatu begitu indah. Istriku begitu sempurna, suamiku begitu tanpa cacat dan celah. Sehingga muncul sebuah istilah, makan tidak apa-apa, yang penting kumpul. Kenapa? Karena semua segala sesuatu begitu indah. Tetapi bulan madu tentu tidak selamanya berjalan. Kemudian masuk pada tahap berikutnya yang disebut dengan tahap realita. Nah, di dalam tahap realita ini setiap pihak masing-masing mulai menjalankan yang disebut dengan trust, percaya dan respect, menghargai. Atau juga kemudian masing-masing mulai menjalankan satu tanggung jawab. Yang lain juga menjalankan sebuah prinsip keadilan. Sehingga masing-masing relasi akan berjalan seperti sedia kala. Nah, di sini muncul sebuah istilah, tidak kumpul, tidak penting, yang penting tetap makan. Lalu bagaimana? Ya, suami harus bekerja. Istri kemudian bagaimana? Ya, istri mengurus rumah tangga. Demikian juga jemaat dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan mulai menjalankan fungsi penggembalaannya. Jemaat juga mulai terus rajin dan setia di dalam ibadah, bersama-sama mengembangkan gereja dan pelayanannya. Nah, tetapi masuk ke dalam tahap berikutnya, sekalipun tahap realita ini sudah berjalan, masing-masing sudah mulai menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, tetap akhirnya nanti ada harapan-harapan yang tidak sesuai. Kenapa? Karena hati ini punya perasaan, pikiran ini punya standar. Seorang suami berkata, aduh makanannya kurang enak, istriku kurang enak dibandingkan dengan mertua. Rupanya ada standar, ada nilai tertentu, begitu kan ya. Nah, lalu mulailah di sini, mulai dari sedikit demi sedikit sampai akhirnya muncul yang disebut dengan tahap konflik. Nah, konflik ini masing-masing mulai menyatakan ketidaksesuaiannya, harapannya, kekecewaannya dengan masing-masing pihak. Nah, sejujurnya sebetulnya hubungan kita dengan Tuhan pun juga Tuhan izinkan ada peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi. Ada sakit penyakit, ada kecelakaan, ada kematian, ada kerugian dan macam-macam, semua itu terjadi sehingga akhirnya mau tidak mau kita dibawa pada satu tahap pemikiran yang mendalam, relasi kita dengan Tuhan, ya. Nah, setelah tahap konflik, masing-masing terbuka menyatakan kehendaknya, harapannya, tuntutannya, sampai akhirnya di dalam kekecewaan itu berjalan muncullah satu tahap berikutnya. Nah, tahap berikut setelah konflik ini ada dua, bisa disebut dengan tahap penerimaan. Artinya yang satu pihak mulai mengerti, oh ternyata dia tidak seperti yang saya duga, saya pikirkan. Lalu dia juga mulai menurunkan standarnya dan mulai belajar menerima masing-masing pihak apa adanya. Begitu ya. Nah, sebaliknya yang satu juga demikian. Lalu muncullah yang disebut dengan penerimaan. Nah, di dalam penerimaan ini konflik selesai, yang muncul damai sejahtera, dan akhirnya berlanjut berikutnya menjadi tahap pemantapan di mana masing-masing sudah ada pengertian yang mendalam. Tetapi resikonya juga ada, yaitu ketika konflik tidak terselesaikan dan masing-masing bersikuku dengan status, dengan kondisi, dengan keberadaan, tuntutan, harapan, nilai-nilai yang harus dipenuhi sementara pihak lain juga tidak mampu, maka yang disebut dengan satu kondisi itu perpecahan. Makanya gak heran ya, ada karyawan dengan perusahaannya pisah hubungan masing-masing. Karyawan cari perusahaan lain, perusahaan pun cari karyawan lain. Suami istri juga ada seperti itu. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kalau kita ngelihat di dalam kitab Bilangan pasal 14 ini ada satu kisah, satu perjalanan hidup, satu sisi perjalanan hidup bangsa Israel ketika mereka keluar dari padang gurun, lalu kemudian masuk ke dalam satu tujuan, yaitu Kanaan. Nah, peristiwa di kitab Bilangan pasal 14 ini boleh dikatakan bangsa Israel itu sudah hampir menuju Kanaan. Tetapi di situ ada satu tuntutan yang orang Israel harus kerjakan, yaitu apa? Berperang.
untuk bisa menduduki tanah Kanaan seperti yang Tuhan janjikan. Lalu kemudian bangsa Israel juga harus menundukkan kota-kota yang berkubu-kubu dengan tentaranya dan segala macam. Nah, di sini rupanya bangsa Israel itu memiliki salah konsep. Dia berpikir bahwa mengikut Tuhan itu segalanya lancar. Dia berpikir mengikut Tuhan itu segala sesuatunya beres. Dia berpikir bahwa Tuhan itu langsung mengerjakan apa yang orang Israel inginkan. Ya memang kalau secara logika, apa yang sulit bagi Tuhan? Sebetulnya Tuhan dalam hitungan sepersekian detik bisa langsung bangsa Israel tidak perlu keluar dari Mesir. Langsung menuju Kanaan. Bisa. Tuhan bisa melakukan seperti itu begitu ya. Tetapi masalahnya Tuhan mau bahwa di dalam perjalanan bangsa Israel ada sesuatu yang lebih penting. Apa itu? Bukan cuma sekedar upah, yaitu tanah Kanaan untuk bangsa Israel. Tetapi yang Tuhan mau adalah adanya satu perjalanan bersama. Nah, di dalam perjalanan bersama itu, bangsa Israel makin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan Tuhan pun makin memperluas kasih karunia-Nya. Dan akhirnya nanti ketika perjalanan jauh sepanjang 40 tahun, bangsa Israel boleh mengalami satu tahap pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Tetapi sayang selama di perjalanan itu rupanya bangsa Israel seperti kekanak-kanakan. Kecewa, marah, jengkel, dan lain-lain. Itulah yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 1 dikatakan demikian. Bagaimana bangsa Israel itu meraung atau lebih tepatnya sebetulnya histeris ketika mereka menghadapi satu kenyataan bahwa mereka harus berperang untuk bisa masuk ke dalam tahap atau ke tanah Kanaan. Nah, di sini Israel masuk yang disebut dengan tahap realita. Bulan madu sudah selesai ya. Kapan bulan madu itu? Oh, bulan madu itu terjadi ketika ada di Mesir, di mana Tuhan mengirimkan tulah, 10 tulah. Mesir dengan Firaun hancur babak belur. Israel tenang-tenang saja menikmati segala sesuatu. Lalu kemudian Israel dibawa keluar. Nah, ketika dibawa keluar dikejar-kejar oleh tentara Firaun sampai akhirnya di tepi laut. Di situ kemudian Tuhan membelah laut. Nah, waktu Tuhan membelah laut, bangsa Israel mengalami satu kejadian yang begitu dahsyat. Nah, di sini di mata bangsa Israel Tuhan begitu sempurna, begitu luar biasa, begitu hebat. Memang betul demikian. Tetapi di sini ada sesuatu yang salah kaprah. Di mana bangsa Israel berpikir bahwa Tuhan yang hebat itu adalah Tuhan yang bisa diperintahkan, bisa diatur, bisa dibuat sekehendak orang Israel. Padahal tidak seperti itu. Justru terbalik. Tuhan mau, yuk bangsa Israel setelah melewati kejadian-kejadian yang dahsyat itu, sekarang kamu juga belajar, bangkit menjadi sebuah umat yang kudus, bangkit menjadi sebuah umat yang terus mengalami pengenalan Tuhan yang akan mendalam, bangkit dan berjuang supaya kamu segala potensinya, karunia-Nya sebagai sebuah bangsa itu tetap boleh bertumbuh dan akhirnya nanti bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Ya, jadi kita lihat ini ada sesuatu yang salah kaprah begitu ya. Tapi repotnya di sini bangsa Israel rupanya nggak mau seperti itu. Bangsa Israel lebih suka terjerat dengan kenyamanan, dengan kenikmatan. Bahkan sebetulnya bangsa Israel itu pada saat itu boleh dikatakan hati nuraninya mereka dijajah ya. Dijajah oleh apa? Oleh konsep-konsep pikiran yang gak benar. Oh, bangsa itu hebat, mana mungkin kita bisa kalahkan. Tuh lihat bangsa-bangsa suku Ai, suku Enak. Wah, orangnya aja raksasa-raksasa. Kita ini seperti belalang begitu. Nah, kemudian juga di dalam sikap kekanak-kanakan inilah akhirnya bangsa Israel kecewa. Nah, waktu mereka kecewa, mereka marah kepada Musa dan Harun. Dan ujung-ujungnya mereka juga marah kepada Tuhan. Sehingga akhirnya bangsa Israel tidak bisa melihat segala kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, begitu ya. Ada masa-masa kita mengalami bulan madu waktu kita pertama kali kenal Tuhan. Wah, Tuhan
Tuhan begitu luar biasa di dalam pemikiran kita, kesadaran rohani kita. Bagaimana kita mengerti, memahami, mengimani. Tuhan mengangkat segala dosa kita waktu kita dibaptis, menyerahkan diri. Tuhan menyerahkan seluruh janji-janji rohani itu kepada kita waktu kita percaya. Tetapi itu bukan berarti bahwa Tuhan akan mengangkat segala tantangan. Bukan berarti Tuhan mengindahkan kita daripada segala kesulitan. Dan bukan juga satu jaminan atau satu garansi dari Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak mengizinkan segala kesulitan, tantangan, hambatan itu terjadi. Justru Tuhan izinkan supaya apa? Karena Tuhan mau kita ini naik kelas. Jangan seperti bangsa Israel. Nah, kita lihat bangsa Israel itu akhirnya yang keluar dari Mesir itu tidak ada satupun yang sampai masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena sikap hati mereka kepada Tuhan yang tidak pernah bertumbuh menjadi umat yang dewasa, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap akal budi dan pikiran mereka. Itu yang terjadi. Nah, apa yang kita bisa pelajari daripada kisah bangsa Israel di dalam 4 ayat ini, bilangan 4 ayat 1 sampai dengan ke-4 ini? Paling tidak ada 3 hal ya. Yang pertama kita harus hati-hati. Sekali lagi ya, kita harus hati-hati. Artinya begini ya, ketika rasa kecewa itu mulai muncul di dalam pikiran kita, ketika rasa tidak suka itu mulai muncul di dalam perasaan kita, bahkan ketika kenyamanan kita itu sudah terganggu, diusik oleh adanya perubahan sistem, keadaan, bahkan juga mungkin ibadah-ibadah semua, hati-hati. Di sini sebetulnya kita sedang masuk di dalam satu tahap ujian. Apakah kita bisa tetap setia? Apakah kita bisa tetap melihat hal-hal yang indah? Apakah kita juga mau bertumbuh dewasa seperti yang Tuhan harapkan? Atau kita mau tetap kekanak-kanakan terus? Menuntut, marah, uring-uringan. Saya ambil contoh misalnya ketika seorang hamba Tuhan baru datang ke gereja. Seorang pendeta baru datang ke gereja. Otomatis si pendeta ini akan membawa hal-hal yang baru. Budaya yang baru, situasi yang baru, begitu. Nah, repotnya adalah ketika berbenturan dengan jemaat yang gak bisa. Mesti seperti ini, harus seperti ini. Sejak zaman purbakala gereja kita seperti ini. Ya, kalau memang itu hal-hal yang prinsip, betul kita pertahankan. Tetapi ketika hal-hal itu yang tidak terlalu prinsip, tetapi itu juga merupakan sesuatu pengembangan yang baru, apa salahnya? Bukankah kita harus kerjasama untuk membawa satu gereja kita kepada kemajuan-kemajuan yang berarti. Supaya apa? Supaya gereja kita tidak menjadi gereja yang ketinggalan zaman, ketinggalan berita, gereja yang ketinggalan dalam segala perkara. Dan akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk merebut jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, ambil contoh lagi sebuah kisah. Ya, waktu itu sekumpulan mahasiswa di Universitas 17 Agustus. Mahasiswa Kristen boleh dikatakan cuma 10% yang ada di sana. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini berjuang supaya kampus, pihak universitas boleh mengizinkan berdirinya persekutuan mahasiswa Kristen. Dengan lobby-lobby yang sulit sampai akhirnya diizinkan. Lalu kemudian dibukalah ibadah persekutuan mahasiswa Kristen yang pertama. Nah, ketika dibuka, mahasiswa datang, dekan datang, rektor datang, semua pejabat datang, begitu kan ya. Lalu ketika mulai ada pujian, ya, ada pujian, tiba-tiba tanpa sadar ada seorang mahasiswa Kristen sambil nyanyi tiba-tiba tepuk tangan. Begitu tepuk tangan terjadi, langsung beberapa mahasiswa keluar semua meninggalkan. Karena mereka menganggap tepuk tangan itu tidak sopan. Padahal itu dalam rangka menyanyi. Nah, rektor yang orang muslim, dekan-dekan yang tidak seiman, itu tidak masalah, bahkan mendukung. Hanya karena tepuk tangan. Hampir persekutuan mahasiswa yang sudah diperjuangkan sedemikian rupa bubar, selesai begitu saja. Ya, nah jadi di sini kita dalam kaitan dengan kehidupan jemaat, dalam kehidupan kita harus hati-hati. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kalau memang ada hal-hal yang rasanya kita hilang damai sejahtera, kita tidak perlu langsung kecewa, tapi koreksi dulu.
Mari kita lihat dulu masalahnya di mana. Apakah memang hal-hal yang baru itu terjadi tidak sesuai dan salah, atau memang kitanya sendiri yang kukuh, tidak mau berubah, tidak mau berkembang, tidak mau pembaharuan-pembaharuan. Nah ini repot, akhirnya kita menjadi orang yang kolot dan ketinggalan zaman. Nah yang kedua yang kita bisa pelajari adalah di sini bagaimana kita harus buka hati. Ya, buka hati adalah satu fakta. Kehidupan itu adalah penuh dinamika, tidak statis. Yesus sendiri berkata, Bapakku bekerja dari zaman kekekalan sampai kekekalan. Allah bekerja. Maka Yesus sendiri pun juga bekerja untuk menyempurnakan hidup kita sebagai umatnya, ciptaannya, kesayangannya, gereja, umat yang kudus yang telah ditebus. Yesus juga bekerja. Nah, kalau kita lihat di sini sayangnya orang Israel begitu ya, kelemahan mereka adalah mereka tidak mau buka hati untuk hal-hal yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Lalu mereka dengan cepat protes kepada Musa, protes kepada Harun, dan ujung-ujungnya protes kepada Tuhan. Ya, nah sebetulnya dengan kita membuka hati, kita memberikan satu kesempatan dalam hidup kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan, melihat pengalaman-pengalaman baru. Nah di situ kita akhirnya makin mengenal Tuhan. Ya, makin mengenal Tuhan. Ya ada sebuah lagu sekolah minggu enak ya didengarnya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Bahkan lagu ini kita bisa nyanyikan sambil bercanda, sambil bermain. Tapi pada prakteknya belum tentu kita mau punya hati terbuka untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Seringkali justru kita menuntut Tuhan melakukan apa yang kita mau. Dan seringkali kita sendiri tidak mau bertumbuh di dalam kedewasaan pengenalan akan Tuhan. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, dari tokoh-tokoh Alkitab, siapa yang gak pernah Tuhan izinkan ada peristiwa-peristiwa yang mengecewakan? Daud, anaknya mati walaupun dia seorang Daud, walaupun sudah berdoa. Abraham, bahkan Tuhan minta anaknya. Siapa lagi? Ya, banyak kejadian-kejadian yang kalau kita lihat ya, termasuk Ayub. Pada awalnya dia gak mengerti, tiba-tiba hartanya habis, kesehatannya habis, anaknya habis, dan terakhir cinta sang istri juga habis. Lalu kemudian teman-temannya juga, wah semua berubah. Ya, nah tetapi bedanya di mana? Bedanya mereka tetap mau bertumbuh, mau belajar, mau terbuka kepada segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pertama kali kita harus hati-hati, lalu kedua kita harus buka hati, dan ketiga kita harus rendahkan hati. Ya, rendahkan hati artinya begini, segala perubahan yang terjadi di sini, ada masa pandemi, ada krisis ekonomi, segala sesuatu yang terjadi mungkin tidak semuanya itu enak begitu ya. Tetapi mari kita belajar merendahkan hati kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita tidak marah-marah kepada Tuhan. Kita terus belajar bertanya, Tuhan, apa maksud-Mu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi? Apa yang Tuhan inginkan tentang diri saya? Apa yang Tuhan sedang koreksi dalam hidup saya? Nah, dengan demikian kita boleh belajar bersama dengan Tuhan untuk menundukkan ego kita, menundukkan segala kepentingan kita. Bahkan juga kita boleh belajar untuk merendahkan hati supaya apa? Supaya di dalam segala peristiwa yang terjadi bukannya inginnya saya, tapi justru kehendak Tuhan yang boleh nyata di dalam kehidupan kita. Nah, akhirnya dengan kita merendahkan hati, kita tidak lagi menuntut standar yang tinggi kepada orang lain. Kamu mesti begini, kamu mesti gini, kamu mesti gini. Kita tidak lagi menuntut orang lain harus sempurna. Awas ya, gak boleh kecewakan saya. Sekali saya kecewa 7 turunan saya marah, gak bisa seperti itu. Dan dengan kita merendahkan hati, kita juga mau belajar melihat keterbatasan orang lain. Lalu kita sendiri bagaimana? Kita pun juga belajar. Yuk kita saling mengalah, kita saling membangun, dan kita juga saling melengkapi. Sehingga relasi kita
baik sebagai suami istri, itu boleh menjadi masuk relasi yang makin mantap. Setelah melewati masa konflik, relasi kita sebagai jemaat dengan gereja, relasi kita dengan majelis, relasi kita dengan hamba Tuhan, bahkan relasi kita dengan Tuhan. Yuk kita makin bertumbuh, dan akhirnya melalui peristiwa-peristiwa itu, tanpa kita sadari mungkin ya, Tuhan sedang menumbuhkan karakter kita. Tuhan sedang membangkitkan karunia-karunia kita. Bahkan Tuhan juga sedang sedikit demi sedikit mengubah hidup kita menjadi Kristus kecil. Sehingga akhirnya kita tidak lagi kecewa. Bahkan ketika kita melihat ke belakang, kita boleh bersyukur. Kita boleh bersukacita. Tuhan, syukur, untung waktu itu kau kasih aku kesulitan. Sehingga akhirnya aku bisa mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau terus, satu, hati-hati. Kedua, kita mau terus buka hati. Dan ketiga, kita mau terus rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak kecewa lagi dengan Tuhan, tapi kita boleh puas dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah segala kegagalan bangsa Israel di dalam catatan sejarah tentang relasinya dengan Engkau, di mana mereka kecewa Tuhan. Justru kami belajar supaya kami jangan mengulangi hal yang sama, tapi sebaliknya kami boleh semakin bertumbuh, melihat bahwa semua peristiwa yang terjadi adalah satu kesempatan untuk kami boleh melihat bahwa Tuhan sedang membangkitkan kesetiaan kami, bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sukacita kami, bahwa Tuhan sedang mengembangkan kepribadian kami, bahwa Tuhan juga sedang terus mengembangkan iman, kasih, dan pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya, kami mau terus belajar berserah, dan kami tidak mau lagi ada kata kecewa dalam hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kini saatnya kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa membawa persembahan di dalam amplop tertutup ke kantor TU Gereja pada hari kerja, atau Bapak Ibu bisa langsung transfer ke nomor yang tertera di layar. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menyadari keselamatan kami adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan kalau kami bersyukur, kami memberi persembahan, sesungguhnya kami hanya mengembalikan sebagian kecil. Kuduskanlah persembahan ini. Biarlah Tuhan, bukan nilainya yang Kau lihat, tapi Engkau melihat hati kami yang terdalam ketika kami memberi dengan sukacita, sukarela, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa menaikkan doa syafaat kami. Pertama-tama bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi bersama dengan kabinet menteri-menteri, seluruh jajaran aparat sampai ke pejabat-pejabat daerah. Berkatilah mereka Tuhan dengan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, sungguh Tuhan keputusan yang terbaik. Sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia itu sungguh boleh dialami. Bapa, kami juga menyerahkan kota kami Ambon ke dalam tangan-Mu. Bapa, berkati gugus tugas penanggulangan COVID-19 agar pandemi ini segera boleh berlalu. Jamah dan sembuhkan setiap pasien yang terpapar COVID-19. Berkati tim medis yang mengobati ya Tuhan. Bapak, kami juga terus berdoa untuk setiap Bapak Ibu usia indah, khususnya mereka yang lemah tubuh, yang mengalami beban berat, dan juga berbagai pergumulan yang mengalami jalan buntu. Bapa, bukakanlah pintu berkat-Mu, lakukanlah mujizat-Mu ya Tuhan. Beri semangat kepada mereka yang letih lesu Tuhan. Pulihkanlah, beri kelegaan, beri damai sejahtera, bangkitkan semangat Tuhan dari Bapak Ibu usiawan Tuhan.
sehingga kami semua setia mengiring Engkau sampai akhir Tuhan. Secara khusus kami membawa Ama Syokeng, Ama Buya Tuhan, dan juga semua Bapak Ibu, keluarga demi keluarga ke dalam tangan Tuhan. Lindungi, jagai kami Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun juga yang terpapar COVID-19. Tidak lupa kami juga berdoa untuk masa depan gereja kami ya Tuhan. Berkati para majelis, berkati para hamba Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Setiap keputusan yang diambil Tuhan, itu mendatangkan kemajuan, pertumbuhan iman kerohanian bagi gereja kami Tuhan. Kami percaya kalau Engkau sudah menolong gereja Kalam Kudus Ambon melewati masa yang jauh lebih sulit daripada ini. Kami juga percaya Tuhan juga yang akan melewatkan gereja ini masuk di dalam satu kemenangan demi kemenangan Tuhan, mengatasi berbagai persoalan yang melanda gerejamu saat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama tundukkan hati dan pikiran kita. Dan kita akan tetap terus mengingat firman Tuhan yang mengatakan demikian. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati ibadah Komisi Usia Indah selesai. Amin. Shalom.